Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dengan channel Bang Haj TV. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku senantiasa selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan ditetapkan iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini mengetuk pintu Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memiliki sekian banyak keistimewaan. Salah satu di antaranya adalah Lailatul Qadar, satu malam yang oleh Al-Quranul Karim dinamai lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahri. Apa sesungguhnya arti Lailatul Qadar? Dan mengapa malam itu dinamai dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Paling tidak ada 3 arti dari kata qadar. Pertama, qadar berarti penetapan dan pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai sebuah malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Yang kedua, kata qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Malam itu mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quranul Karim. Malam itu mulia karena malam itu menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat kita raih. Yang ketiga, kata qadar bermakna sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, tanajjalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ketiga arti qadar tersebut pada hakikatnya menjadi benar semua, karena bukankah malam tersebut adalah malam mulia yang apabila dapat diraih, maka ia akan menetapkan masa depan manusia, dan bahwa pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi membawa kedamaian dan ketenangan. Sahabat seiman, seakidah, para pemirsa Bang Haj TV
dimanapun berada di belahan bumi pertiwi. Kapankah kiranya Lailatul Qadar hadir menemui kita, dan apakah kehadiran Lailatul Qadar akan menemui setiap orang yang terjaga, setiap orang yang tidak tidur pada malam hadirnya Lailatul Qadar? Tidak sedikit umat Islam yang menduganya demikian. Dugaan itu amatlah sungguh keliru, karena itu berarti bahwa yang memperoleh keistimewaan Lailatul Qadar adalah untuk mereka yang tidak tidur, baik untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar maupun tidak untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tentu tidak akan ditemui oleh orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dan menyucikan jiwa guna untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar. Sebagai sebuah ilustrasi, air dan minyak tidak akan mungkin menyatu dan bertemu. Kebaikan dan kemuliaan yang dihadirkan Lailatul Qadar tidak akan mungkin diraih kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Tamu agung yang berkunjung di sebuah tempat tidak akan datang menemui setiap orang di lokasi itu, walaupun setiap orang di tempat itu mendambakannya. Bukankah ada orang yang sangat rindu atas kedatangan kekasih, namun ternyata sang kekasih tidak sudi mampir untuk menemuinya? Demikian juga dengan Lailatul Qadar. Itu sebabnya bulan Ramadan menjadi bulan kehadirannya, karena bulan ini adalah bulan penyucian jiwa. Dan itu sebabnya pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduga bahwa kehadiran Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena ketika itu diharapkan jiwa manusia yang berpuasa selama 20 hari sebelumnya telah mencapai satu tingkat kesadaran dan kesucian yang memungkinkan malam mulia itu berkenan mampir menemuinya. Dan itu pula sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan mempraktekkan i'tikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat Bang Haj TV, marilah kita ketuk pintu Lailatul Qadar sebagaimana yang telah dianjurkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah dengan mengamalkan i'tikaf di masjid, berdiam dan merenung di masjid, yakni dalam rangka perenungan dan penyucian jiwa. Masjid adalah tempat suci, tempat segala aktivitas kebajikan bermula. Di masjid, seseorang diharapkan bisa merenung tentang diri dan masyarakatnya. Di masjid, seseorang bisa dapat menghindar dari hiruk-pikuk yang menyesakkan jiwa dan pikiran, guna memperoleh tambahan pengetahuan dan pengayaan keimanan. Itulah sebabnya ketika kita melakukan i'tikaf, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan tilawatil Quran atau bacaan-bacaan selain Al-Quran yang dapat memperkaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, seakidah, para pemirsa Bang Haj TV dimanapun berada di belahan bumi pertiwi,
Lailatul Qadar yang pernah ditemui atau yang pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah ketika beliau menyendiri di Gua Hira untuk merenung tentang diri beliau dan masyarakatnya. Ketika jiwa beliau telah mencapai ke sebuah titik kesucian, maka turunlah Al-Ruh, malaikat Jibril, membawa ajaran dan membimbing beliau, sehingga terjadilah perubahan revolusioner, yakni perubahan total dalam perjalanan hidup beliau, bahkan perjalanan hidup umat manusia. Dalam rangka menyambut dan membuka pintu Lailatul Qadar, sekali lagi yang diajarkan Nabi kepada kita semua adalah salah satunya dengan melalui pintu i'tikaf di masjid. Walaupun i'tikaf dapat dilakukan kapan saja dan dalam waktu beberapa lama saja, bahkan dalam pandangan Imam Syafi'i, walaupun hanya sesaat selama dibarengi oleh niat yang suci. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya pada 10 hari pada malam terakhir bulan puasa. Di sanalah beliau bertadarus dan merenung sambil seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang paling sering beliau baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.